Wa may yu'til hikmata may yasha faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan Allah ilmu hikmah walaupun sedikit, maka yang sedikit itu sangat luar biasa banyaknya bagi dirinya. Dibukakan Allah rahasia alam nih, dibukakan Allah rahasia dunia, dibukakan Allah rahasia hidup, dan dibukakan Allah pula rahasia akan kematian. Kalau Allah beri ilmu hikmah, maka raihlah ya akan rahmatnya Allah itu, yaitu dengan cara beradab. Maka inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita, bagaimana kita beradab kepada ulama pewaris Nabi dan ulama pewaris Allah. Apa kata baginda Rasul? Man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang beradab kepada ulama pewaris Nabi, ulama pewaris Allah, sudah sama ia beradab kepada aku. Siapa yang memuliakan ulama pewaris Nabi dan ulama pewaris Allah, sudah sama dia memuliakan akan diriku, kata Rasul. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang telah beradab memuliakan akan diriku, udah sama dia beradab dan memuliakan akan Allah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang telah memuliakan Allah, beradab kepada Allah, patuh kepada Allah, fa ma'wahul jannah, maka Allah letakkan kita, Allah naikkan makom kita ke dalam surganya. Maka ini yang diajarkan oleh baginda Rasul supaya ilmu kita itu barokah. Kenapa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka melalui ada syafaat Nabi. Nah, jadi maksudnya kalau kita ingin dapatkan rahmat Allah, dapatkan lebih dahulu syafaatnya Nabi. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, minta barokah guru. Kalau kita ingin mendapatkan barokah guru, beradablah kita dengan guru. Sebab apa? Orang yang beradab dengan guru, maka dia akan mendapatkan barokah dari guru. Barokah ini. Siapa yang telah beradab kepada guru, maka dialah orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi. Karena guru itu pewaris Nabi, ulama itu pewaris Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Siapa yang telah mendapatkan syafaat Nabi di dunia ini melalui barokah guru, maka dialah yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah dunia dan akhirat. Ini diajarkan. Makanya juga Rasulullah menghantarkan pemahaman itu kepada diri kita ini. Man zaro aliman faka'anna mazaroni. Barang siapa yang berkunjung, yang bersilaturahim, menemui ulama, menemui gurunya pewaris Nabi dan ulama pewaris Allah, sudah sama dia berkunjung bersilaturahim dengan aku di dunia ini. Wa man safaha aliman faka'anna ma safahani. Barang siapa yang berjabatan tangan, bersalam dia dengan ulama pewaris Nabi, sudah sama dia bersalaman dengan aku di dunia. Wa man jalasa aliman faka'anna ma jalasani fid dunya. Wa man jalasani fid dunya ajlasluhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk bersama ulama pewaris Nabi, ulama pewaris Allah, sudah sama dia itu seolah-olah duduk bersama aku di dunia. Barang siapa yang telah duduk bersama aku di dunia, maka di akhirat dia juga duduk bersama aku. Itu adabnya. Karena mereka lah Bapak Ibu sebagai pemegang wasilah itu, kata Ustaz. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, itu juga yang akan disampaikan oleh mereka kepada kita. Karena yang disampaikan Rasul,
kepada umat sama persis dengan apa yang disampaikan oleh mereka kepada kita. Yang disampaikan Rasul kepada kita itu apa, Bapak Ibu? Yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada umat ini itu adalah tentang Al-Quran. Yang disampaikan Rasul kepada umat itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Kalau kita ingin selamat hidup dunia wal akhirat, hendaklah kita berpedoman kepada Al-Quran. Apa isi Al-Quran itu? Nah, ini. Isi Al-Quran itu Bapak Ibu hanya 3 Bapak Ibu. Isi Al-Quran itu hanya 3. Yang pertama isi Al-Quran itu ia bercerita tentang iman. Yang kedua ia bercerita tentang ibadah. Dan yang ketiga dia bercerita tentang akhlak. Jadi iman itu ini yang disebut ilmunya itu adalah ilmu tauhid. Sedangkan tentang ibadah itu ilmunya adalah ilmu fikih. Dan yang ketiga adalah akhlak. Itu yang disebut namanya ilmu tasawuf. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul. Yaitu iman, ibadah, dan akhlak. Ini isi Al-Quran. Jadi ilmu tauhid itu Bapak Ibu, ini yang menceritakan tentang perihal kepribadian Tuhan. Kita bicara tentang Allah, bicara tentang zatnya, bicara tentang sifatnya, bicara tentang asmanya, dan bicara pula tentang af'alnya. Ini yang disebut namanya iman, tauhid itu. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah itu? Sebelum kita mengesahkan Allah, kita kenali Allah itu dahulu. Ini tauhid ilmunya. Yang kedua baru tentang ibadah. Tentang aturan, bagaimana sholat, bagaimana berpuasa, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak dan sebagainya. Maka pelajarilah namanya ilmu fikih. Ini bicaranya tentang fikih. Kemudian adalah akhlak. Itu adalah ilmu tasawuf dipelajari. Bagaimana hati kita ini tetap hadir selalu bersama Allah. Bagaimana hati kita ini tetap dalam keadaan ikhlas, tetap dalam keadaan sabar, tetap dalam keadaan qanaah, tetap dalam keadaan istiqomah. Pelajarilah ilmu ini. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul. Dan ini pula lah yang disampaikan oleh mursyid rohania itu Bapak Ibu. Dia yang akan menghantarkan ilmu. Maka ketika kita telah mengenal akan rahasia dirinya, bahwa dia adalah mursyid rohania, maka saulah ilmunya, ambillah ilmunya. Sebab apa? Karena dengan dirinya itulah yang akan menunjukkan kepada kita, dia yang akan mempertemukan kita, bagaimana Bapak Ibu bisa berjumpa dengan mursyid rohania ini. Ini jalannya Bapak Ibu. Jadi mursyid rohania ini kalau kita sudah temui dia Bapak Ibu, setelah berjumpa kita dengan dirinya, kita dah tahu ilmunya dan kita dah beradab dengan dirinya, maka dialah yang nanti akan membukakan rahasia mursyid rohania itu dengan diri kita. Karena mursyid rohania inilah sebagai wasilah yang akan menghantarkan diri kita bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah sebagai wali mursyid yang sejati itu. Makanya dituntun kita ini oleh mursyid rohania. Inilah kita ambil ilmunya lalu kita beradab. Makanya ketika ada seorang Yahudi Bapak Ibu, orang Yahudi ini ingin masuk Islam Bapak Ibu.
Lalu didatanginya Rasulullah. Ya Muhammad, aku ini ingin masuk Islam, aku ingin bersyahadat, boleh enggak Muhammad aku ingin masuk Islam dan bersyahadat? Ya boleh, kata Rasulullah. Tapi bagaimana dengan kebiasaan aku ya Rasulullah, ya Muhammad? Kebiasaan aku ini jelek. Aku suka melacurkan diri. Aku suka berzina. Aku suka minum minuman keras. Dan aku juga suka berjudi ya Muhammad. Tapi aku ingin masuk Islam. Aku ingin bersyahadat, bolehkah? Aku masuk Islam, bolehkah aku bersyahadat? Tapi kebiasaan aku ya tetap seperti itu. Nah, kata Rasulullah, tidak apa-apa. Kalau kamu ingin masuk Islam, kamu ingin bersyahadat, aku akan bimbing dan aku akan tuntun dirimu. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah, kata Rasulullah. Senang kalilah hatinya Bapak Ibu. Kita bisa masuk Islam, kita bisa bersyahadat, tapi kebiasaan jelekku, berzina, berjudi, minuman keras, Nabi tak pernah haramkan. Nabi tak pernah larang kepada aku. Ya, enak kalilah masuk Islam itu. Tak banyak larangannya, tak banyak pantangannya Bapak Ibu. Akhirnya beliau pun masuk Islam. Setelah masuk Islam dengan bersyahadat yang dituntun oleh baginda Rasul, ya, bersyahadat. Lalu apa kata beliau? Ya Rasulullah, kalau aku sudah Islam dan aku sudah bersyahadat, bolehkah aku izin pamit, permisi, ya, dari dirimu? Apa kata baginda Rasul? Tunggu sebentar, kata Rasulullah. Sebelum kita berpisah, aku ingin menyampaikan nasihat kepada dirimu. Baik ya Rasulullah, aku akan dengar nasihatmu baik-baik ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apabila engkau berjumpa dengan aku nantinya, atau aku berjumpa dengan dirimu, apabila aku bertanya kepada dirimu tentang sesuatu, kamu tidak boleh bohong dan berdusta dengan diriku. Aman tuh Rasul. Baik Rasul, aku tidak akan pernah berbohong dan dusta ya Rasulullah terhadap apa yang kau tanyakan kepada diriku. Nah, sudah ya Rasulullah, ya udah, pergilah, kata Rasulullah. Ya kan? Senang dia Bapak Ibu, gembira betul hatinya. Sudah masuk Islam, tidak dilarang-larang oleh Rasulullah tentang kebiasaan jeleknya tadi. Cuma yang diingatkan Nabi apa? Apabila nanti Nabi bertanya, dia tidak boleh berbohong dengan Rasulullah. Akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi gitu? Setelah 3 hari ya dari pertemuan Rasulullah itu, muncul hasrat dan keinginannya untuk melacurkan diri Bapak Ibu. Teringat dia dengan nasihat Nabi, janjinya dengan Rasulullah, bahwa dia tidak boleh berbohong dan berdusta dengan Nabi apabila Nabi bertanya kepada dirinya. Daripada aku berbohong dengan Nabi, andai kata nanti Nabi tanya kepada aku, biarlah aku tidak melacurkan diri. Gak melacurkan diri deh Bapak Ibu. Setelah itu, besoknya muncul lagi keinginan ya untuk berjudi Bapak Ibu. Tapi dia ingat pesan Nabi, aku tidak boleh berbohong dan berdusta dengan Rasulullah. Andai kata Nabi nanti bertanya dengan diriku, daripada aku berbohong dan berdusta dengan beliau, biarlah aku tidak berjudi. Lepas. Kemudian esoknya lagi Bapak Ibu, ada pula hasrat keinginannya untuk meminum minuman khamar Bapak Ibu. Ingat lagi pesannya Nabi, daripada nanti aku berdusta dan berbohong dengan Nabi, padahal aku udah janji. Nah, biarlah aku tidak minuman keras, minum khamar. Lepas semua kejelekannya Bapak Ibu, apa sebabnya? Karena ruhaninya itu hadir dengan ruhaninya Rasulullah. Hadir ruhaninya, walaupun Rasulullah tidak ada di hadapannya, tapi ruhaninya, hatinya, jiwanya hadir dengan Rasulullah itu. Malu dia kalau dia berbuat zina, malu dia kalau berbuat judi, malu dia kalau minum minuman keras. Sementara hadir hati dan jiwanya dengan Nabi. Inilah adab. Jadi adab itu mengikat ruhani kita Bapak Ibu. Ya, kayaknya Rasulullah dengan umatnya tadi itu mengikat batin.
Belum lagi dengan Allah, dengan ulama baru, dengan Rasulullah baru. Tapi hati dan jiwanya betul-betul hadir dengan Rasulullah. Inilah perlunya adab itu. Kalau kita sudah beradab dengan dirinya, maka dia pun akan menghantarkan kepada kita bagaimana kita bisa berlikuk dan berjumpa dengan mursyid Rabbaniyah ini. Siapa mursyid Rabbaniyah ini, Bapak Ibu? Mursyid Rabbaniyah itu ada di dalam diri Bapak Ibu surang-surang. Mursyid Rabbaniyah ini ada di dalam diri kita masing-masing. Siapa maksudnya mursyid Rabbaniyah? Mursyid Rabbaniyah yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu, ini yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Siapa yang dikatakan utusan Allah? Siapa yang dikatakan Rasul Allah? Yang ada di dalam dirimu itu tidak lain adalah Nur Muhammad. Makanya Allah bilang, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datang daripada Rabbmu. Yang dikatakan yang hak itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang disebut namanya Rasul Allah. Nur Muhammad itu yang katakan utusan Allah. Nur Muhammad itu yang katakan datangnya daripada Tuhan. Fala takunanna minal mumtarid. Maka janganlah kamu ragu dengan Nur Muhammad yang ada di dalam dirimu itu. Itu yang dikatakan mursyid Rabbaniyah. Sebab kalau kita sudah berjumpa dengan mursyid Rabbaniyah yang namanya Nur Muhammad, maka disitulah kita bisa mengenal akan namanya Allah sebagai wali mursyid yang sejati. Bagaimana Bapak Ibu mencari Nur Muhammad itu? Nur Muhammad ini Bapak Ibu tak perlu lagi Bapak Ibu cari, karena Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian batang tubuhnya kita dan sekalian nyawanya kita Bapak Ibu. Jadi Nur Muhammad itu sudah menjadi batang tubuh kita, Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian nyawa kita. Maksudnya apa? Bahwa batang tubuh dan nyawanya kita ini yang disebut namanya Nur Muhammad itu. Ini Nur Muhammad. Kalau kita sudah berjumpa dengan Nur Muhammad, tidak lain adalah ini batang tubuh kita, ruhnya kita. Lalu siapa Nur Muhammad ini? Nur Muhammad ini yang disebut namanya rahasia Tuhan, rahasia ilahi. Kalaulah Nur Muhammad dikatakan rahasia Tuhan, rahasia ilahi, itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri Bapak Ibu. Maka disitulah dikatakan bahwa Nur Muhammad itu tempat nyatanya untuk mengenal akan diriku. Nur Muhammad ini tempat nyatanya wujud diriku. Nur Muhammad itulah tempat memandang wajahnya aku. Maka siapa yang kenal dengan Nur Muhammad? Yang mana Nur Muhammad ini telah menjadi batang tubuhnya, sudah menjadi sekalian nyawanya, maka dah sama dia mengenal dan berjumpa akan diriku. Inilah pesannya baginda Rasul kepada umatnya, terutama kepada Umar bin Khattab. Apa kata baginda Rasul kepada Umar? Wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, tahukah engkau wahai Umar siapa sebenarnya rahasia diriku ini? Apa jawaban Umar? Allahu wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulullah yang maha tahu. Ya Muhammad, aku tak tahu. Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul yang maha tahu, yang mengerti. Siapa tentang rahasia diri Muhammad? Cuma Allah lah yang Rasul yang tahu. Aku tak tahu. Karena Umar tidak paham, Umar tidak tahu, Umar tidak mengerti siapa diri Rasul.
Maka disitulah Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ra'ahul haq. Wahai Umar, apabila kamu telah mampu memandang aku, kamu telah mampu melihat aku, kamu telah bisa menyaksikan aku, udah sama kamu memandang dan menyaksikan serta melihat Allah yang sudah nyata pada diriku ini. Apa maksud Nabi itu?